Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa, hamba-hamba Allah yang berbahagia dimanapun berada, insya Allah masuk surga bersama keluarga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman dimaknai Maha Pemurah atau Maha Pengasih. Di samping itu juga Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih. Ar-Rahman. Kasihnya Allah tidak pilih kasih. Allah dalam membagi kasihnya, kemurahannya, tidak ada filter iman. Sehingga orang yang beriman atau yang preman, yang syukur atau yang kufur, yang soleh apa yang salah, yang taat atau yang maksiat, semuanya dikasih. Tanpa kecuali, tidak ada filter iman. Itulah Allah sebagai Maha Pengasih. Ar-Rahman. Di samping itu Allah juga Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sayangnya Allah tiada berbilang. Yang tentu sayangnya Allah ini akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya, yaitu orang-orang yang disayanginya. Siapa mereka? Tentu filter dasarnya adalah yang mau mengakui eksistensi dia sebagai Tuhan. Sehingga dalam hidupnya dia mengabdi, menyembah hanya kepadanya. Sehingga ada yang memahami bahwa Ar-Rahman itu Allah berikan di dunia kepada siapa saja. Dan Ar-Rahim diberikan di akhirat hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Ada yang memahami seperti itu. Nah, begitu Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, sehingga ketika kita menyembelih ayam, menyembelih kambing, sapi, kerbau, onta, maka Rahman Rahim ini tidak dilibatkan. Sehingga kita cukup mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar. Tidak melibatkan Rahman dan Rahim. Kenapa seperti itu? Karena secara zahir, penyembelihan itu adalah pembunuhan yang tentu bertentangan dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga secara syariat cukup diucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar. Nah, sehingga ketika kita memahami ini, bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, tidak ada niatan Allah sedikit pun, tidak ada. Maha Suci Allah. Tidak ada niat sedikit pun dari Allah untuk menyengsarakan manusia. Memenderitakan manusia. Itu tidak ada sedikit pun. Bahkan Allah sendiri menegaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 40. Inna Allah la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang meskipun hanya sebesar zarah. Jadi kalau dulu benda yang paling kecil itu adalah atom, sekarang atom itu sudah dipecah sub-atom, maka zarah ini lebih kecil daripada itu. Ini maknanya apa? Maknanya sedikit pun Allah itu tidak ada keinginan menyengsarakan manusia. Sedikit pun Allah itu tidak ada keinginan memenderitakan manusia. Maha Suci Allah. Lalu kita bertanya, bagaimana kalau begitu memandang musibah? Yang dengan musibah, bencana, bala itu banyak orang sengsara, banyak orang menderita. Nah, harus kita dudukkan secara proporsional. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 79, kita diajak
berfikir oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus melakukan perenungan. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa saja nikmat, apa saja karunia yang engkau dapatkan, itu sumbernya adalah dari Allah. Ayatnya disambung. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Dan apa saja musibah, bencana yang menimpa kamu, ternyata ini disandarkan kepada kesalahannya ada pada dirimu sendiri. Jadi nikmat itu sumbernya dari Allah, tapi musibah, bencana, bala itu tersangkanya adalah manusia. Karena memang Allah tidak ada sedikit pun berniat untuk menderitakan, menyengsarakan manusia dalam kehidupan ini. Setiap ada kerusakan, ada bencana, itu tersangkanya adalah manusia. Begitu juga di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan kerusakan di laut. Siapa penyebabnya? Ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia. Jadi tersangkanya manusia. Itulah sehingga yang harus kita tulis di mindset kita, di pikiran kita, bahwa setiap kita dapat karunia, nikmat, itu sumbernya pasti dari Allah. Meskipun lewat mata rantai yang sangat panjang, tapi kausa primanya, sumber pertamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minum seteguk air. Air itu dari si Fulan. Fulan memberi di toko. Toko membeli di pabrik. Pabrik ngambilnya di gunung. Tetap saja pencipta air itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada nikmat karunia yang kita terima yang tidak dari Allah. Semuanya dari Allah. Meskipun lewat mata rantai yang panjang. Itulah sehingga ketika Nabi Sulaiman mendapatkan nikmat yang dikatakan hadza min fadli rabbi, sesungguhnya ini adalah karunia dari Tuhanku. Berbeda dengan Qarun, ketika diberi harta ini nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Harta ini aku dapatkan karena min ilmin indi, disebabkan karena ilmu yang ada padaku. Itu Qarun, kita tidak. Jadi semua karunia nikmat itu berasal dari Allah. Musibah, bencana, malapetaka, itu tersangkanya adalah manusia itu sendiri. Jadi manusia dalam pengertian manusia keseluruhan, bukan personal. Makanya di dalam Quran surah An-Nisa itu ayatnya mengatakan wa arsalna kalinnasi. Wa arsalna kalinnasi. Nah, di situ dikatakan kami mengutusmu sebagai rasul untuk segenap manusia. Jadi aturan ini, hukum ini adalah untuk seluruh manusia. Apapun suku agamanya. Jadi nikmat dari Allah, musibah bencana itu berasal dari dirimu sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga ketika kita ditanya, ini munculnya COVID-19 ini bagaimana Pak Ustadz? Pertanyaan di mana-mana. Apakah ini bukan takdir? Saya jawab, ini juga takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini yang menyengsarakan banyak orang yang memporak-porandakan ekonomi, sosial, budaya, politik di semua negara dengan adanya virus COVID-19. Tapi tetap saja itu adalah disebabkan tersangkanya adalah ulah tangan manusia. Karunia dari Allah, musibah bencana dari manusia. Lalu kenapa terjadi? Berarti ini di luar kendali Allah. Bukan begitu. Meskipun ulah tangan manusia, lalu Allah sendiri kan mengatakan di dalam Al-Quran, kerusakan di darat, di laut, atas ulah tangan manusia, terus agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka. Jadi sebagian dari perbuatan manusia sehingga memunculkan merajalelanya COVID-19 ini manusia. Manusia. Ditampakkan dampaknya oleh Allah. Itu pun sebagian, tidak semuanya. Kalau semuanya ditampakkan, boleh jadi kita lockdown puluhan tahun kita. Jadi inilah ditampakkan. Tujuannya untuk apa? Tujuan ditampakkan akibat perbuatan kesalahan manusia ini la'allahum yarji'un, supaya manusia itu kembali kepada kebenaran. Inilah hebatnya Al-Quran. Bukan kembali kepada Islam, tapi kepada kebenaran. Karena Al-Quran saat ini berbicara dengan seluruh manusia, bukan kepada umat Islam saja. Nah, kejadian munculnya musibah ini, meskipun ulah tangan manusia, tetap munculnya itu dalam kendali dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sehingga para pemirsa harus dibedakan izin dengan ridho. Izin itu tidak sama dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, izin itu tidak sama dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan disamakan izin dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana pembahasannya? Mari kita lihat pembahasannya. Jadi para pemirsa dimanapun berada, bahwa musibah ini ma asaba min musibatin illa biidnillah. Musibah, bencana, bala ini tidak akan terjadi kecuali semuanya dengan izin Allah. Meskipun di depan kita uraikan itu ulah tangan manusia, Allah menampakkan sebagian dampak kerusakan itu. Tujuannya supaya manusia la'allahum yarji'un, kembali kepadanya. Musibah itu, bencana tidak dibiarkan liar, tetap dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kembali saya tegaskan, izin Allah tidak sama dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Izin Allah tidak sama dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, adakah sesuatu yang tidak kita sukai, atau tidak usah ke diri kita, adakah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, tapi Allah mengizinkan? Banyak. Jadi Allah itu mengizinkan, tapi Allah tidak senang. Tapi keberadaannya diakui oleh Allah. Dan Allah yang menciptakan. Secara syariat, perceraian itu halal. Perceraian itu boleh. Tapi itu tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan babi, apalagi cicak, apalagi ular, semua itu yang diharamkan oleh Allah, itu yang menciptakan Allah. Tapi kita tidak diridhoi kalau kita mengkonsumsinya. Jadi diizinkan oleh Allah keberadaannya, tapi itu tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang minum baygon 5 liter, itu malaikat maut nggak bisa semena-mena, seenaknya mengeksekusi orang itu akhirnya meninggal dunia. Harus dengan izin Allah. Diizinkan orang itu dimatikan, bukan berarti kematiannya itu diridhoi, tidak. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa orang yang bunuh diri di akhirat dengan alat apa dia bunuh diri ketika melakukannya di dunia. Jadi itu sesuatu yang diizinkan tapi tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di pengajian ada beberapa orang yang bertanya, kadang-kadang pertanyaan ini sebenarnya secara akhlak tidak etis. Kenapa Allah menciptakan kemaksiatan, menciptakan ini tapi akhirnya dilarang juga? Dan kan hidup ini ujian. Kita diuji oleh Allah. Keberadaannya diizinkan, tapi kalau Anda melakukan itu Allah tidak suka, Allah benci. Bukan saja Allah, di dalam rumah kita saja ada sesuatu tempat, yang tempat itu tidak kita sukai, tapi kita izinkan keberadaannya. Kira-kira apa para pemirsa? Sesuatu yang kita izinkan ada di rumah kita, tetapi kita tidak senangi. Satu, toilet. Itu tempat yang tidak kita sukai, tapi keberadaannya kita izinkan. Tempat sampah. Septic tank. Septic tank itu sesuatu yang tidak disukai. Apakah kita boleh mau tidur di situ? Bercengkerama di situ. Di atas septic tank itu. Kita nggak sukai. Tapi keberadaannya di rumah kita diizinkan. Begitulah menyikapi musibah ini. Musibah, balak, bencana termasuk munculnya COVID ini. Sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Tapi Allah nggak ridho sebenarnya. Karena penderitaan terjadi di mana-mana. Dan penderitaan itu bukan karena maunya Allah, tetapi karena kesalahan manusia itu sendiri. Sehingga dalam sejarah tarik Islam ketika di masa-masa kekhalifahan, sebelum itu Rasulullah pun sudah memberikan resep sebenarnya. Ketika terjadi wabah di suatu tempat, perintahnya Nabi, jika ada wabah di suatu negeri, maka yang kita lakukan, jangan memasuki negeri itu. Dan orang yang ada di negeri itu, jangan dibiarkan keluar kemana-mana, supaya tidak merajalela kemana-mana itu virus atau wabah itu. Kalau wabah itu sudah masuk di negeri kita, maka kita dilarang keluar, meskipun alasannya untuk menyelamatkan diri. Karena kita berada di area negeri yang terserang. Ini solusi-solusi konsep-konsep yang diberikan oleh Islam, lewat baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga ketika di bulan Rabiul Awal, sekitar abad 8 Hijriah, Umar bin Khattab beserta rombongan hendak pergi ke Syam. Yang waktu itu Syam dikenai wabah ta'un. Saat itu di pertengahan jalan, tepatnya di daerah Sakhr, perbatasan Hijaz dan Suriah, bertemu Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima pasukan muslimin yang ditempatkan di Syam, menemui Khalifah Umar bin Khattab bahwa di Syam sedang terjadi wabah ta'un. Maka Umar musyawarah. Dari hasil musyawarahnya dengan tegas, kita kembali ke Madinah, tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Meskipun ada orang yang protes, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau lari dari takdir Allah? Maka menjawab pertanyaan ini dengan tegas, Amirul Mukminin menjawab,
saya lari dari takdir Allah menuju ke takdir yang lainnya. Karena ini multiple choice pilihan. Maka Umar dan rombongan memilih tidak membatalkan perjalanan ke Syam dan kembali ke Madinah. Begitulah solusinya. Itu bagian dalam rangka apa? Bagian dalam rangka menghindari wabah yang terjadi itu. Makanya Quran mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Peliharalah dirimu dari siksa Allah yang tidak saja mengenai orang-orang zolim. Jadi kalau wabah ini terjadi bukan saja orang zolim saja, orang yang tukang sholat juga bisa kena, orang beriman juga bisa kena. Makanya waktu wabah Ta'un itu kurang lebih korbannya 25.000 dan itu puluhan sahabat-sahabat Rasulullah ikut jadi kurban. Salah satunya adalah Mu'ad bin Jabal. Makanya jangan memandang sinis orang yang korban COVID-19 ini, karena mereka itu bukan tersangka. Mereka itu bukan pelaku kezaliman yang awal. Mereka adalah mengenai dampak itu. Mereka sudah berusaha maksimal. Apalagi pahlawan-pahlawan medis kita, perawat kita, dokter kita, mereka nggak tahu apa-apa awalnya. Mau senjata biologi, mau nuklir, mau kebocoran, atau mau kesengajaan, itu urusan lain. Tapi ini sudah merajalela. Maka kita diperintahkan menjaga diri. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Makanya setiap kita keluar bermasker, kita cuci tangan, kita jaga jarak untuk sementara. Karena virus ini merajalela. Kalau sudah menyebar begini, tidak memilah-memilih, ini tukang sholat, ini tidak, ini tukang tilawah, ini tukang karaoke. Nggak ada begitu. Orang bisa kena. Inilah yang harus kita jaga. Sehingga banyak sahabat yang jadi korban, meskipun secara teks ada teks orang yang meninggal dunia disebabkan karena ta'un atau wabah, maka dia masuk kategori orang yang meninggal mati syahid. Maka di kalangan para dokter, perawat yang jadi korban COVID dan saudara keluarga kita ini, mudah-mudahan mendapat kehormatan itu sebagaimana janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf segala kekurangan dan keterbatasan, lebih kurang mohon dimaafkan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.